selamat siang. Siang. Silakan duduk. Gimana nih perjalanan ke sini? Wah, jalan sini macet banget bisa Jakarta ya, tempat lalu lalang orang kerja lah. Pasti capek banget ya pulang kerja kayak gitu. Biasanya gimana meminimalisir perasaan emosi dan capek setelah pulang kerja? Lama sih karena mungkin efek dari burnout kerja lagi yang ini monoton. Tapi kalau saya capek cari kerja baru ya banyak yang pikir lah, jadi efeknya burnout ke saya, lagi ditambah hidup pikuknya Jakarta. PWS itu sekarang ini kurang efek buat saya. Saya lebih pikiran saya apa ya, lagi emosi terus, ada emosional yang saya temukan. Jadi selama perjalanan pulang setelah kerja hal-hal yang mengganggu pikiran itu mempengaruhi emosi. Kayaknya apa yang dipikirin? Saya pikirin masalah uang. Di sini kamu boleh menceritakan apapun itu masalah kamu, kalau masalah kamu kepada saya, dan jangan takut untuk dihakimi gitu, karena saya di sini mendengarkan seluruh cerita-cerita kamu dan kita bisa, insya Allah bisa menyelesaikan itu secara bersama-sama dan hasil-hasil. Jadi menurut kamu sama pekerjaan itu ada pengaruh juga dari keluarga gitu. Iya, betul. Kalau boleh tahu, karena pikiran kamu lagi berat gitu ya, sibuk pekerjaan, sibuk keluarga, apa sih hal yang paling kamu pikirin yang mengganggu seluruh aktivitas itu? Keluarga sih. Lebih tepatnya saya sekarang, saya merasa keputusan sama orang tua saya, tindak laku mereka itu seakan mengintervensi saya di hal-hal yang ya saya paham lah, saya tidak perfect ya, hal-hal yang mungkin kelihatan manusiawi itu jadi hal sensitif buat saya. Tapi ya, tuntutan sosial umum yang sekarang Saya mengerti bagaimana perasaan kamu ketika mengalami banyak tekanan, tentunya dari pekerjaan, bahkan dari keluarga atau sosial, yang membuat kamu menjadi lebih berat untuk menjalani kehidupan. Tadi kan seperti yang kamu bilang, kamu merasa kamu itu mendapat tekanan dari keluarga karena keputusan-keputusan yang mereka buat, yang menurut kamu ya itu manusiawi, tapi ternyata bagi diri kamu sendiri itu satu hal yang berat untuk kamu hadapi. Nah, seperti apa keputusan atau pandangan dari orang tua yang membuat kamu merasa tertekan sih? terus ini ya, memang cerita realitas lagi deh. Seperti contohnya di real, jika saya lagi yang priority kita 1000% sekarang lambat ya, saya punya priority faktornya medis ya.
income utama saya press ke sana semua. Saya berharap sih teman-teman saya seperti ini segera terlaksana. Karena kalau dipikirin banyak banget apa ya, cabang-cabangnya. Lapangan buat saya ini besar banget. Importnya besar. Sampai saya itu mungkin poin-poin apa yang saya bilang salah satu distraksi apa pengalihan pekerjaan saya. Ya saya coba menghidupi dengan goals itu ikut lah. Kenapa saya beli sekarang akan terima kasih saya lebih nikmat hidupnya lah. Satu keputusan dari orang tua saya yang menurut saya terlalu tergesa-gesa dan rumah itu memang efisien untuk ditinggali dalam anak-anaknya sudah sendiri sudah menerima tinggal masing-masing. Sekarang ini mereka tinggal nah rumah yang dibangun ini belum ditinggali tapi mereka sudah berburu-buru lah belum memutuskan untuk renovasi. Saya kan bensin ya ya hasil anaknya lah yang kita bawa. Saya sebelum pernah kalau yang di sini dan awal saya mohon jangan dan jangan saya inspire lah kata mereka nggak paham keseluruhan cerita saya karena saya alami menurut saya tapi intinya saya nggak disupport nggak apa-apa tapi jangan diintervensi ketika mereka tolong mereka selalu intervensi ya saya kalau saya sudah jelasin jauh-jauh hari awal tidak impor itu dari bapak itu karena saya mikir ini sama bapak nih sama laki lah paham mereka nggak bapak nggak ngerti ini ternyata dia ngomong ke saya luluhnya sama ibu saya hasil dari mungkin dari ayah saya bapak saya nggak berhasil kenapa saya dia ngomong ke saya misalnya ibu saya lah yang ngomong karena itu berarti adalah dan kita secara norma agama yang kita harus berbakti dan emosional juga dapat di lain sisi saya menyatakan ya saya itu sekarang ini jadi distraksi saya tapi masih kurang kerja HP-nya saya saya bakal kita malah seliweran pikiran itu apa ya waktu kayak
kadang juga kebayang ada pikiran tentang aman tentang faktor saya sedikit saya agak egois sedikit egois lah saya coba saya saya dari yang kamu ceritakan barusan, kamu sedang mengalami intervensi dari keluarga kamu karena suatu goals yang ingin kamu capai, dan itu sangat ingin kamu dan itu sangat menjadi perjuangan kamu. Namun intervensi itu mengganggu pikiran kamu, pekerjaan kamu, dan tentunya finansial kamu. Kamu kan tadi udah cerita banyak nih ya terkait dengan permasalahan kamu udah cukup rinci untuk menjelaskan semuanya. Apa hal untuk kamu menghadapi hal tersebut dengan kondisi kamu seperti sekarang? Karena kalau yang dilihat tadi kan kamu udah punya distraksinya nih, udah punya kesibukan kamu, tapi ternyata tuh hal itu terus apa ya, mengulik pikiran kamu. jujur entah ini solusi apa bukan saya ingin pengen speak up gitu saya rasanya ini pengen banget gitu orang tua saya nggak minta kasih ya saya pengen banget dengan orang yang paling dekat tapi di sisi lain saya terbatas dengan kata saya takut Tuhan saya sama saya mengecewakan mereka atau membuat sakit berdua sama keluarga jadi ya kita serba salah speak up saya terbatas karena saya anak mungkin itu efeknya hasil saya batin aja hari-hari. Oke, jadi selama ini tuh kamu udah mencoba untuk menerima tentang komunikasi sama orang tua kamu, perilaku mereka, gitu. Yang mana memang sangat berdampak nih ke kamu saat ini, gitu kan. Sampai kamu mengalami teman-teman seperti ini dan mengganggu pikiran kamu banget, apalagi pasti udah hanya tentang keluarga aja kan, gitu. Pasti ada hal lain yang mengisi pikiran kamu. Dan menurut kamu efektif nggak apa yang udah kamu lakuin yang hari ini? Ada apa ya harapan saya mencoba membuat kondisi saya konflik antara saya sama istri saya tapi ya efeknya saya jadi membantu sendiri emosionalnya saya terkena sebenarnya apakah keputusan saya salah sekarang apakah akan berefek dalam jangka panjang bahaya saya bingung gitu langkah-langkahnya benar keputusan saya sekarang Sebenarnya dari pemikiran kamu tadi soal bertemu orang tua itu nggak ada masalah. Lebih bagaimana cara kamu menyalurkan proses stres kamu. Jadi kita itu bisa menyalurkan rasa stres kita biar kita nggak emosional, atau biar emosional yang kita miliki itu tersalurkan dengan baik. Biasanya kegiatan apa yang kamu lakuin selain bekerja?
merasa hanya menerima. Dari cara kamu menyalurkan stres kamu itu sudah bagus. Tadi kamu mencoba untuk melakukan aktivitas yang cukup produktif, yaitu dimana berolahraga. Walaupun kamu merasa kegiatan tersebut tuh hanya sementara gitu, dan hal itu kembali lagi mengusik pikiran kamu. Kamu udah tahu nih, kamu mencoba untuk menerima hal tersebut. Saya tahu kalau untuk menerima secara batin gitu ya, itu kita pun butuh proses. Jadi it's okay kalau memang perlahan kamu mencoba untuk menerima itu. Saya sudah coba, ketika saya berpikiran negatif, saya coba kembali atau mau pikiran saya itu dengan hal yang positif. Saya selalu counter itu. Salah satunya buat berenang, berenang, biar saya sudah di posisi yang lain. Iya, dengan saya lawan kok besok balik lagi mikir, besok balik lagi langkah saya ada yang salah, makanya kayak saya kayak stuck. Atau memang ada hal-hal yang belum saya lakuin sehingga saya masih stuck. Apa kira-kira langkah-langkah yang saya mengalahkan pikiran itu? Sebelumnya kamu kan sudah mencoba untuk menyalurkan stres kamu atas pikiran-pikiran kamu, dan kamu merasa itu kurang works di kamu, dan kamu ingin mencoba cara lain gitu. Kamu ingin mencoba mencari solusi lain untuk benar-benar apa yang kamu alami sekarang terselesaikan. Sebelumnya apakah kamu sudah mencoba untuk atas apa yang kamu rasakan? Buka belum sih. Saya manusia ya, saya memang bisa bicara kadang secara ya manusiawi. Saya butuh keadaan yang memang dari seleksi alam lah, saya bisa speak up ya. Saya sangat takut mereka, jadi ketika saya lihat banyak yang beda di jalan curhat, saya lihat saya gitu ya, saya ajak makan keluar ya, saya curhat kasih friend, tapi sampainya di rumah ada atasannya gitu, ada mungkin saya sulit untuk buat actionnya. Mungkin apa yang kamu bilang barusan bisa kamu coba loh, karena yang kamu rasain kan kamu takut ya. Takut itu tuh perasaan yang wajar kamu alami, karena takut itu tuh ibaratnya tuh kita mau melangkahnya itu tuh yang bikin kita takut kan, karena kita udah berekspektasi hal-hal yang negatif setelah itu terjadi. Nah, terus sekarang kamu belum mencoba nih melakukan hal tersebut, kamu belum tahu hasilnya. Mungkin setelah kamu tahu hasilnya seperti apa, apakah efektif atau tidak, di situ kamu baru bisa menentukan apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar atau belum. Saya akan coba aja kan, Boleh. kira-kira step-stepnya gimana Mas? Apakah ada saran? Kamu sebelumnya sering basa-basi nggak ke partner apa? Mungkin seperti tadi kamu bilang, ajak makan kan ke luar, mungkin bisa kayak gitu. Jadi lebih ke menyempatkan waktu untuk kita berdua, untuk biar
menjadi lebih hangat juga. Saya emang kalau merasa nggak sih sama keluarga saya susah dan ingin banget sih. Jadi saya ikut lah Kak. Kalau ke orang lain saya bisa. Sebenarnya mungkin harus dibiasakan dengan percakapan sederhana dulu ya kalau di rumah. Nah, jadi saya coba aja ya apa yang saya diskusi negatifnya itu kan belum terjadi Ya, sulit ya, ya. Saya tahu kok kamu bisa gitu karena dari keterbukaan kamu sama saya untuk menceritakan belakang kamu gitu. Saya yakin kamu tuh bisa untuk menceritakan kisah kamu kepada kamu. Mungkin kamu juga sulit mengungkapkan perasaan gitu ya, apalagi ke orang tua, orang terdekat kita. Jadi kamu mungkin awal-awal merasa kurang nyaman, merasa takut, dan cemas akan nanti kita akan bisa melihat kalau kamu speak up gitu. Cuma memang kalau misalnya kita mengeluarkan perasaan kita dari hati ke hati, mungkin itu bisa diterima dari masing-masing dari kalian. oke bisa Semangat ya. Bismillah. Ya semoga daripada menjadi efektif dan mungkin pikiran yang kamu pikirin sekarang juga masalah yang kamu dijalani ini itu diselesaikan setelah kamu mengikuti cara tersebut. Apa ada yang perlu ditanyakan? Itu aja sih. Sebelumnya terima kasih banyak kamu udah mau terbuka di dalam proses ini, kamu juga udah mau menceritakan tentang kehidupan kamu, tentang masalah kamu, dan terima kasih banget kamu udah datang ke sini untuk menceritakan keluh kesah kamu kepada saya, sudah